dilapuri oleh salah seorang sahabat bahwa salah satu sahabatnya makan biawak. Kanjeng Nabi diam. Ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi melegalisasi atau menghalalkan dhab, biawak gurun. Apa? Biawak padang pasir, bukan biawak yang di sungai. Kata Kanjeng Nabi, sesuai dengan keputusan Kanjeng Nabi, biawak itu halal. Terus kalian golek biawak haram. Apa? Saking hari dikeretak saking. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang namanya hadis seperti itu namanya adalah hadis takriri. Apa? Takriri, keputusan Rasulullah. Jadi hadis itu macam-macam, ada qauli, ada fi'li, ada takriri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukmu syari'u fihi. Wa hukmu syari'u tawi hukum syariat fihi ing dalem ilmu fikih. Hukum mempelajari ilmu fikih seperti apa? Definisi sudah, ya. Maudhu atau topik sudah. Kemudian buah atau faedah mempelajari fikih sudah. Namanya sudah. Sumbernya sudah. Apalagi tadi masailnya, problem-problemnya, premis-premisnya sudah. Nah, sekarang hukum mempelajari fikih seperti apa? Hukum mempelajari fikih itu macam-macam. Ada yang wajib, ain, fardu ain. Ada yang menyebut fardu kifayah, ada yang menyebut sunnah. Kenapa? Sunnah. Kapan belajar fikih itu menjadi fardu ain? Kapan belajar fikih menjadi fardu kifayah? Kapan belajar fikih menjadi sunnah? Nanti ya dijelaskan. Tapi yang baku sampean harus paham terlebih dahulu apa itu fardu ain. Fardu ain itu adalah fardu wajib yang berlaku untuk setiap individu muslim atau muslimah. Contoh, sholat itu hukumnya fardu ngain. Kalau orang Jawa bilang fardu ngain. Puasa Ramadan itu hukumnya fardu ngain bagi yang mampu. Gitu? Nah, kalau nggak mampu bagaimana? Kalau nggak mampu hukumnya berbeda. Tapi hukum awalnya adalah fardu ngain, bukan fardu gin. Fardu goin, bukan fardu ngain. Okay. Nah, kalau fardu kifayah itu adalah fardu yang kewajibannya gugur ketika salah satu dari orang di suatu daerah tertentu sudah melakukannya. Contohnya jamaah. Hukum sholat 5 waktu apa? Fardu ngain. Wajib dilakukan oleh semua orang. Hukum jamaah ketika sholat 5 waktu adalah fardu kifayah atau wajib kifayah. Artinya apa? Kalau salah satu orang di sebuah kampung, neng Gedongan misalnya, sudah melakukan jamaah, maka saqotol fardu anil bakin. Kefarduan untuk jamaah itu sudah dianggap hilang dari yang lainnya. Paham betul? Misalnya wong sekampung, neng gone rakit, jamaah zuhur sudah ada yang jamaah, berarti jamaah itu tidak lagi wajib untuk yang lainnya. Paham betul? Itu namanya fardu kifayah. Sholat jenazah itu juga fardu kifayah. Kalau sudah ada yang sholat, maka yang lain tidak wajib.
lebih kuat mana, fardu kifayah atau fardu ain? Lebih kuat mana, fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Menurut al-asah, menurut pendapat yang paling sahih, fardu ain lebih kuat daripada fardu kifayah. Tapi salah satu imam dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu al-Imam Al-Hujjah, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan tidak, fardu kifayah lebih kuat daripada fardu ngain. Kenapa? Karena fardu kifayah, karena fardu ain hanya bergantung kepada individu. Artinya kalau dia tidak melakukan, maka dosanya akan ditanggung sendiri. Tapi kalau fardu kifayah adalah fardu yang juga wajib atas dirinya dan dia memikul beban orang lain di komunitasnya, di masyarakatnya, di desanya, wilayahnya. Itu yang membuat Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kutipan Ghayatul Wusul, karangan Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, beliau mengatakan bahwasanya fardu kifayah itu lebih kuat. Bayangkan kalau sekampung nggak ada yang sholat jenazah, nggak ada yang jamaah wis. Sing dosa sapa? Dosa kabeh gara-gara kamu nggak melakukan jamaah, semua orang jadi dosa. Itu yang membuat Imam Fakhruddin Ar-Razi, salah satu imam dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan menurut beliau fardu kifayah lebih kuat daripada fardu ngain. Tapi yang paling kuat pendapatnya, atau menurut pendapat yang paling asah, paling sahih, tetap yang paling kuat adalah fardu ngain. Fardu apa, Bid? Ngain. Yo. Paham nggih, paham nggih? Wes. Wis ngantuk ta? Jam 09.00 kok ngantuk. Man talabal ula saharal layali. Sing kepengin diangkat derajate karo Allah, maka dia harus seperti Roma Irama. Gadang jangan. Berarti iki begadang, ayo begadang. Tapi begadangnya untuk ngapalaken, untuk murojaah, untuk muhafadzah, ngapalaken untuk sholat hajat. Dudu begadang bawa kopi, Sabit, Rafa, Albi, Sultan, Zaki, Damar, siapa? Badar kok Damar. Ngumpul bareng, nggawa kopi setengah gelas, rokoknya join muter. Sampai subuh. Turu. Hish, man talabal ula saharan. Oh, dalil sih. Kata Mas Imam mengutip syair Arab, man talabal ula saharan layali. Barang siapa yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka dia harus begadang. Maksudnya bukan begadang kopi udut. Ngobrolaken bocah wadon, sing wadon toli ngobrolaken bocah lanang. Krasani gurune sing isih jomblo. Mbak-mbak tuh. Wah, repot. Bukan itu maksudnya begadang itu, tapi begadang untuk murojaah. Ya. Murojaah. Sinau, mudzakarah, semak-semakan dengan temannya. Kalau semak-semakan rokok surya ya wah, digebut ae. Man talabal ula saharal layali. Kok orang turu toh? Man talabal ula. Tak keprok iku. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum mempelajari fikih yang pertama adalah al-wujubul aini. Iku al-wujubu wajib al-aini kang bangsa ngain, fardhu ngain.
fima tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah, fima ing dalam perkara tatawaqqafu kang dadi kandhek atau kang bergantung alaihi ing atase ma apa sihhatul ibadati kesahan ibadah wal muamalati lan muamalah wal munakahati lan munakahah. Belajar fikih hukumnya fardu ain kalau fikih yang dipelajari itu menjadi penentu sahnya ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Masing-masing dari sholat ana toharoh. Toharoh memiliki syarat dan rukun. Ya tah? Toharoh harus dengan niat. Kabeh harus sampean kuasai. Kalau fikih itu berhubungan langsung dengan keabsahan ibadah sampean. Satu. Keabsahan muamalah sampean. Fikih itu ada macam-macam. Ada fikih ibadah, sing ngurusi ibadah. Sampai perhatikan ya, sampai catat kalau perlu. Fikih itu ada fikih ibadah. Apa itu fikih ibadah? Fikih yang membahas tentang peribadatan. Contoh sholat, fikih yang membahas sholat, fikih yang membahas haji, fikih yang membahas puasa, fikih yang membahas zakat, fikih yang membahas pokoknya hal-hal ibadah, wudu, itu namanya fikih ibadah. Ada lagi fikih namanya fikih muamalah. Fikih sebagai panduan akad transaksional. Itu muamalah. Contoh apa? Bagaimana caranya jual beli, nggih. Bagaimana caranya utang piutang, bagaimana cara nyewa menyewa, bagaimana caranya gadai menggadai, bagaimana caranya sayembara, bagaimana caranya inden pesan salam dalam. Dan lain sebagainya. Itu namanya fikih muamalah. Bagaimana caranya berhutang, bagaimana caranya menggadai, pokoknya yang berkaitan dengan transaksi, jual beli dan lain-lain, itu namanya fikih muamalah. Ada lagi namanya fikih munakahah. Fikih munakahah itu apa? Fikih yang berhubungan dengan hukum-hukum keluarga, nikah, akad, lamaran, seserahan, naudzubillah, cerai, mu'nah, nafkah, bagaimana cara menafkahi istri, bagaimana cara menafkahi anak, bagaimana cara melamar perempuan, bagaimana cara nazar atau melihat, nontoni kalau orang Jawa bilang, calon istri kamu. Sekarang nggak musim, urung halal bu era gerek ngalor ngidul, ngetan ngulon, moro ning gone pantai, moro ning gone Kuningan, moro ning gone mendi maning Majalengka, moro ning gone mendi maning Jakarta, Bandung, Ciater, mbuh kono. Nonton bioskop bareng, moro ning gone Pantai Gebang. Pacaran ora modal. Baro. Pantai Baro, murah meriah, bensinnya 10.000. Jajane cilok. Itu sekarang nggak usul. Mestinya teori nontoni atau nazar, melihat calon istri itu ada konsepnya, mulai dari ngelamar, nazar, ngelamar, khitbah, macam-macam ya, nikah, akad nikah, nafkah, saksi,
wali dan lain sebagainya. Fikih yang membahas tentang hukum keluarga atau pernikahan dan turunannya. Turunan pernikahan itu apa? Cerai, nafkah, menafkahi ketika sudah dicerai, tata cara menafkahi istri, berapa ukurannya, menafkahi anak. Kalau sudah dicerai apakah masih dapat nafkah atau tidak? Kalau sudah dicerai bagaimana hukumnya, iddah atau tidak? Dan lain sebagainya. Ini namanya fikih yang membahas hukum keluarga, disebut sebagai munakahah atau sering disebut sebagai ahwalus syakhsiyah. Apa? Ahwalus syakhsiyah, hukum keluarga. Nanti ada jurusannya itu. Ada prodi, program pendidikan hukum keluarga, fakultas syariah itu ada. Ada lagi fikih namanya fikih jinayah. Apa? Fikih jinayah. Tadi pertama apa? Fikih ibadah. 2 fikih muamalah. 3 fikih munakahah atau ahwal syakhsiyah. Sama ini. Sama, maknanya sama. Yang keempat fikih jinayah. Apa itu fikih jinayah? Fikih jinayah adalah fikih yang membahas tentang kriminologi. Nyolong hukumannya apa? Gasap hukumannya apa? Membunuh orang dengan sengaja hukumannya apa? Zina hukumannya apa? Membunuh orang tidak sengaja seperti apa hukumnya? Membunuh orang setengah sengaja, setengah tidak, bagaimana hukumnya? Itu diterangkan dalam fikih jinayah. Apa? Jinayah. Fikih kriminalitas, bukan kriminologi ya. Fikih kriminalitas. Fikih jinayah. Yang kelima, yang terakhir, ada namanya fikih qadha. Apa? Fikih qadha, bukan qadha salat subuh, bukan. Sholli fardhu subuhi rakaataini qadhaan wa kawanan. Bukan. Fikih qadha itu adalah fikih peradilan. Apa fikih? Peradilan. Bagaimana cara menggugat seseorang? Bagaimana cara memberikan pembelaan kepada orang yang tergugat atau terdakwa? Bagaimana memutuskan sebuah perkara? Itu namanya fiqhul qadha. Apa? Fiqhul qadha. Fikih peradilan. Nah, kita kembali kepada pembahasan hukum syariah. Hukumnya mempelajari fikih iku fardhu ain apabila terkait dengan hal-hal yang menentukan keabsahan fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah. Wis titik. Wal kifaiyu lan fardhu kifayah. Fima zada ala dzalika, fima ing dalam perkara zada kang tambah apa ma ala dzalika ing atase mengkono-mengkono ma tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadati wal muamalati wal munakaha ila bulughi darajatil fatwa tumeka anjuke derajat fatwa. Berarti kalau begitu dari 5 kategori fikih yang tadi disebutkan oleh Mas Imam, kalian bisa paham bahwa mempelajari fikih adalah fardhu ain selama dia berkaitan langsung dengan keabsahan ibadah, muamalah, munakahah. Yang jinayah dan qadha ini sudah masuk kategori fardhu kifayah sampai anjuk fatwa. Nah, fatwa itu kan masuknya qadha. Wong sing mufti, orang yang berfatwa, bagaimana cara fatwa?
Nanti ada fan khusus dalam fikih, fan cabang ya. Adabul mufti, adabul fatwa wal mufti wal mustafti. Etika fatwa. Fatwa itu harus seperti apa? Sampean ditakoni oleh seseorang tentang hukum sesuatu, berarti kan sampean dimintai fatwa. Fatwa, jawaban hukum yang sampean berikan itu namanya fatwa. Fatwa itu bukan hanya persoalan hukum semata, tapi fatwa juga persoalan etika. Sampean harus mempertimbangkan dengan baik-baik. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Nah, ini ada namanya adabul fatwa, etika fatwa. Wal mufti, etika orang yang memberikan fatwa. Wal mustafti, dan etika yang orang yang meminta fatwa. Itu nanti akan dibahas terpisah. Adabul fatwa wal mufti wal mustafti. Kemarin bersama siapa namanya, Syekh Muhammad bin Amin Asy-Syinkiti, dalam daurahnya sehari Mas Imam menghatamkan Adabul Fatwa wal Mufti wal Mustafti yang dikarang oleh Fadilatul Imam Syarafuddin Abi Zakaria Yahya An-Nawawi. Imam Nawawi itu punya kitab Adabul Fatwa wal Mufti wal Mustafti, sedikit beberapa lembar saja, dibaca bersama-sama, alhamdulillah hatam. Wan nadbu lan sunnah fima ing dalam perkara zada kang tambah apa ma ala dzalika ing atase mengkono-mengkono ila bulughi darajatil fatwa. Jadi hukume wajib atau fardu ain ketika digunakan sebagai ketika sesuatu itu fikih itu menentukan keabsahan ibadah, muamalah, munakahah. Fardu kifayah ketika lebih dari itu sampai level fatwa, dan dianggap sunnah mempelajari fikih ketika lebih dari fatwa, ijtihad dan lain sebagainya. Itu sunnah wes. Apa sunnah? Wes sampean fokus kepada yang wajib saja, yaitu mata tawaqqafu alaihi sihhatul ibadati wal muamalati wal munakahah. Sampean fokus aja pada mempelajari fikih yang dianggap wajib ain. Apa? Wajib ain, yaitu yang berkaitan dengan keabsahan ibadah sampean, ibadah kita berkaitan langsung dengan keabsahan muamalah kita, bagaimana cara jual beli yang benar, bagaimana cara hutang piutang agar tidak kena riba, bagaimana cara kredit motor agar tidak kena riba, mobil, bagaimana cara kredit KPR agar tidak bisa kena riba, agar selamat dari riba. Misalnya risiko wae sing fardu kifayah dan nadab, semoga sampai sana. Kalaupun tidak, dengan fokus 3 ini insya Allah cukup bagi kalangan masyarakat. Paham ya? Wanis batu tawi perbandingane fikih ilasa ilil ulumi maring sekerine piro-piro ngelmu iku al-mughayaratu laha. Iku al-mughayaratu berbeda laha maring ulum. Perbandingannya bagaimana? Bedanya bagaimana? Fikih itu berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan praktek langsung, fi'liyah. Beda dengan akidah. Akidah itu kan tidak berkait langsung dengan amaliyah. Karena akidah itu af'alul qulub. Apa namanya? Aktivitas hati dan keimanan, akal kita. Ya toh? Allah wujud, kan nggak langsung berkaitan dengan ibadah. Sampai belajar akidah, Allah wujud nggak? Allah qidam nggak? Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, yamu binafsi. Berkaitan dengan sholat nggak? Enggak. Makanya beda.
Wa fadluhu keutamaan utawi keutamaane fikih iku fawaqanuhu. Tinggine fikih ala sairil ulumi ing atase sekerine pira-pira ilmu. Fikih itu lebih tinggi daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Nomor pertama, ilmu itu yang paling tinggi adalah ilmu akidah, tauhid. Kenapa? Karena sampean harus mengenal Gusti Allah. Awwalu wajibin qala al-Imam Ibnu Ruslan fi Zubat, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Hal pertama yang wajib untuk manusia itu adalah ma'rifatul ilahi bistiqani. Harus mengetahui Allah dengan yakin. Apa? Yakin. Gak boleh ragu-ragu. Yakin pertama. Sehingga ilmu akidah itu ada di level pertama. Baru kemudian ilmu fikih. Kenapa ilmu fikih menjadi yang kedua? Karena ilmu fikih itu setelah sampean beriman, sampean harus membuktikan keimanannya sampean dalam bentuk ibadah kepada Allah. Karena ibadah itu diperintahkan oleh Allah, zat yang sampean imani. Paham ya? Nah, karena fikih itu memberikan informasi kepada sampean bagaimana cara beribadah dengan benar, dengan sahih, dengan betul, maka levelnya hanya kalah oleh ilmu